kepada Bapak yang kita cintai dan kita sayangi ini. Gimana, host? Ya bang, ya. Langsung mau syahadat? Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Bapak, salam kenal Pak. Salam kenal ya. Saya Ya. Bang Suma. Saya abang dari Mbah Hesti. Ya, Abangnya di Makassar. Ya, Masya Allah. Kita langsung prosesi persaksian kepada Tuhan ya Pak ya. siap, siap. Ya, ya ikuti saya Bapak. Kita bersedia disunat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ikuti saya Pak. Bismillah. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Yesus Yesus hanyalah hanyalah utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bersyahadat adalah tindakan penting dalam agama Islam, di mana seseorang menyatakan imannya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Banyak orang merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa penuh arti dalam momen ini. Karena itu adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual mereka. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perasaan kebahagiaan ini, seperti keimanan pribadi dan perasaan dekat dengan Tuhan. Kali ini saya akan mereaksi narasi dari Mikana yang mengomentari prosesi syahadat di awal tadi. Lagi-lagi wanita propaganda atribut ini merasa terpanggil serta merasa bahwa syahadat di awal merupakan kesalahan yang harus diluruskan. Berikut saya tampilkan keresahan dan curhatan Mikana. Shalom alaikum, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah tampilan Mikana sebagai wanita propaganda atribut, yang dimana keaslian orang ini beragama Kristen beraliran Wanes, kerudung yang melekat di kepalanya, dan properti salib yang menempel tersebut, adalah tanda bukti dia bukan orang Islam. Jadi untuk teman-teman yang awam dengan Mikana, saya ingatkan lagi, dia bukan wanita Muslim, tetapi seorang wanita Kristen yang menyamar-nyamar, ya mirip pendeta Risuli Lubis gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih awam dengan Mikana, nggak perlu kaget, karena memang sudah kebiasaan Mikana berdandan. Maaf, bukan berdandan sih, tapi lebih ke arah nyamar-nyamar. Astaga naga, palsu. Tapi kalau ditangkap, itu resiko sendiri. Haleluya. Tadi kita sudah dengar bersama di mana Juma merendahkan Tuhan Yesus, di mana ketika mereka menggunakan syahadat Islam, tapi di akhir syahadatnya merendahkan Tuhan Yesus Kristus dan bawa-bawa nama Tuhan Yesus Kristus.
Di sini saya menggunakan hak jawab saya untuk meluruskan atau memberikan tanggapan terhadap yang dilakukan saudara Juma di mana telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapatkan 2 poin dari narasi Mikana yang mengomentari prosesi syahadat dari bapak-bapak yang dipandu oleh Bang Zuma. Yang pertama, Mikana menarasikan, di saat Bang Zuma memandu syahadat, si Mikana nggak terima jika saat bersyahadat membawa nama Yesus. Poin yang kedua, Mikana mengatakan bahwa Bang Zuma telah merendahkan Yesus. Nah, sebelum lanjut ke narasi berikutnya, perlu kita ingat 2 poin tersebut. Mikana harus benar-benar memberikan alasan mengapa nggak setuju terhadap narasi Bang Zuma yang membawa nama Yesus di saat memandu prosesi syahadat tersebut. Kemudian alasan selanjutnya, Mikana harus benar-benar membuktikan narasi Bang Zuma manakah yang dianggapnya merendahkan Yesus. Okelah sahabat, jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh alam semesta. Siapa tahu ada lebih banyak lagi yang teredukasi kemudian bersyahadat. Dan siapa tahu ada yang belum bisa ketawa karena kurang hiburan. Tadi kita sudah dengar bersama ya, saudara Juma itu membimbing seorang bapak-bapak yang mualaf. Ya, semua orang berhak ya meyakini kepercayaan mana yang mau dia anut. Jadi dia mau ke Kristen, mau ke Islam, mau ke Hindu, mau ke Buddha, atau ke agama manapun itu hak dia. Tapi mohon ketika saudara itu masuk ke agama apa yang kalian anut, atau membimbing orang ke agama yang kalian anut, janganlah dengan cara merendahkan iman orang lain, sesembahan agama lain gitu. Nah, karena di sini saudara Juma itu bagi iman Kristen sangat merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus bawa nama Tuhan Yesus di syahadat yang diajarkan oleh Juma ini? Jadi Tuhan Yesus Kristus bukan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, bukan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sangkut pautnya ya syahadat Islam dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, supaya saudara Juma ini bisa menghormati keyakinan orang lain, silakan berdakwah tanpa menjelekkan iman Kristen. Kita semuanya udah mendengarkan Bang Zuma yang memandu bapak tersebut di dalam prosesi syahadatnya. Padahal udah jelas bahwa Bang Zuma nggak ada perkataan atau narasi yang menjelekkan ataupun merendahkan nama Yesus di dalam prosesi syahadatnya. Tetapi justru Bang Zuma meletakkan tepat pada posisinya, yang dimana Bible sendiri dengan cetakan teks warna merah, mengatakan dengan tegas di Yohanes 6, bagian 38 yang berbunyi, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Apakah Mikana mengabaikan teks Bible tersebut? Tidak perlu merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah hak saya ya teman-teman ya. Karena saya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Saya rasa justru Mikana lah yang meletakkan posisi Yesus bukan pada tempatnya. Narasi Mikana tentang Yesus malah aneh ya. Jika dipandang dari sudut Bible, pertanyaannya adalah, apakah Yesus pernah mengaku sebagai Allah itu sendiri? Dia adalah penebus dan raja kita, pencipta langit dan bumi. Dialah yang awal dan akhir. Sesuai dengan firman-Nya di Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, atau akulah yang awal dan akulah yang akhir. Tidak ada Allah selain aku. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Itu firman-Nya. Wahyu 22 ayat 13. Akulah yang terdahulu dan terkemudian. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dialah pencipta langit dan bumi seorang diri, yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Tidak ada yang mendampingi Dia. Sesuai dengan firman-Nya di Yesaya 44 ayat 24. Jadi Tuhan Yesus bukan diutus oleh Allah, tetapi Dia adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. A few moments later. Sadarlah, bertobatlah. Bukan saya karena saya Trinitas atau Tritunggal. Kami tidak punya 3 Tuhan.
Yesus adalah sang firman. Kalian baca Alkitab baik-baiklah. Besok ya, finalnya besok. Besok saya akan bongkar. Mulai dari perjanjian lama yang kalian ada-adakan itu. Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 63 ayat 7, 8, 9, Yesaya 44 ayat 5, Yesaya 53, 52, Yesaya 48 ayat 1, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 11, 12. Kalian berani lawan saya. Ini hanya berani kor-kor di TikTok. Malikil Mikanageng ngajar yang tidak benar. Pada waktu itu berkatalah Yesus, halo. Yesus ini bukan Bapa. Masa Bapa bersyukur kepada Bapa? Bisa ya Bapa bersyukur kepada Bapa? Bapa, aku bersyukur kepada Bapa. Gelo. Nanti anak kita bilang, Bapak kita sudah jadi gelo. Oh gelo? Oke, gangguan jiwa. Aduh, sekarang kita lari. Ini lebih bahaya lagi nih. Saya kasih Yohanes 14 ayat 23. Coba jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, perhatikan, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Coba tolong baca ayat ini baik-baik saudaraku. Baca ya. Follower belum seberapa udah merasa punya fans pula. Di mana saudara kita Juma ini sangat merendahkan Tuhan Yesus. Padahal kitab saudara Juma ini yang diimani oleh beliau muncul di abad ke-6. Sementara Alkitab ini mulai dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 90 Masehi ini sudah ada. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.